Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ulul Azmi. Di sini saya akan meresum 6 materi mata kuliah Akhlak Aswaja yang dikhususkan untuk ujian tengah semester. Langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang akhlak, etika, moral, dan susila. Akhlak adalah sifat batin yang tertanam dalam seseorang dari diri seseorang, kemudian dengannya akan tampak perbuatan, di mana akhlak ini muncul dari dalam diri seseorang. Kemudian etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Etika itu tingkah laku yang muncul dari akal, muncul dari dalam pikiran manusia, kemudian dialurkan lagi kepada sikapnya. Kemudian ada moral. Moral adalah nilai hidup yang dilaksanakan atau diberlakukan di masyarakat. Kemudian ada susila, adalah aturan hidup yang lebih baik, sopan, dan beradab jika berkembang di masyarakat. Kesusilaan mengacu pada makna membimbing, memandu, mengarahkan, dan membiasakan seseorang atau kelompok untuk hidup sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kemudian perbedaan akhlak dengan etika, moral, dan susila. Sesuai dengan sumbernya, akhlak itu berasal dari wahyu, ya. Yang dilihat dari pengertian tadi itu, yaitu wahyu yang dimaksud adalah sifat batin yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Kemudian kalau etika itu sumbernya dari akal, dari pikiran manusia yang kemudian kemudian diinikan kepada perbuatannya. Kemudian ada moral. Moral itu sumbernya dari norma atau adat, dari lingkungan, kembali lagi kepada lingkungan, dari adat lingkungan dia, lingkungan seseorang gitu. Kemudian susila, sumbernya dari masyarakat. Sumbernya dari masyarakat yang kita menyesuaikan dengan masyarakat tertentu. Seperti yang tadi itu kayak sopan kepada masyarakat, beradab, kemudian ya toleransi kayak gitu. Kemudian dari sifat pemikiran, kalau akhlak itu dari wahyu dan akal. Kemudian etika itu dari filosofis, nah dari pikiran kita, dari akal gitu. Kemudian moral, sifat pemikirannya dari empiris. Kalau susila itu diterapkan di masyarakat, diterapkan di masyarakat hal yang kesusilaan terhadap masyarakat. Kemudian ada proses munculnya perbuatan, dimana kalau akhlak itu spontan, dia melakukan akhlak yang baik karena akhlak itu kan dari dalam diri dia sendiri. Kalau dia akhlaknya itu udah baik, pasti dia akan spontan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang sopan terhadap sesama atau terhadap masyarakat. Kemudian ada etika, munculnya itu ide, pikiran, karena etika itu sumbernya kan dari akal, kemudian ide itu muncul dari akal. Kemudian ada moral. Moral itu proses munculnya perbuatan. Nah, pertimbangannya itu dari suasana, sesuai dengan suasana yang ada, menyesuaikan gitu. Itu susila, yaitu prosesnya, proses munculnya yaitu dari toleransi antara keyakinan. Toleransi antara keyakinan seperti tidak membeda-bedakan agama atau apapun, karena mentoleransikan, terus tidak membedakan perbedaan. Kemudian ada persamaan akhlak dengan etika, moral, dan susila. Yang pertama yaitu mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Kemudian yang kedua ada prinsip atau aturan hidup. Kemudian tidak semata-mata faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Jadi persamaan dari keempat itu yaitu memiliki hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dimana itu tuh bukan dari keturunan tetapi dari dalam diri kita sendiri yang diterapkan terhadap lingkungan, pemikiran kita sendiri, kayak seperti itu. Terus perilaku remaja dan faktor penyebabnya. Biasanya perilaku remaja saat ini tuh dalam era perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin berkembang itu tidak mencerminkan kepribadian yang baik. Semua itu sesuai dengan lingkungan sekitarnya, dari lingkungan keluarga, kemudian pendidikan agama, terus dari lingkungan pergaulan, semuanya itu berkaitan.
bergantung sesuai dengan lingkungan. Semua akhlak, etika, moral, dan susila itu tergantung dengan lingkungan. Dari lingkungan keluarga yang tadi, pendidikan agamanya gimana, seperti apa, kemudian lingkungan pergaulannya itu seperti apa. Kalau lingkungannya buruk, ya mungkin dia juga akan terbawa buruk, dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu ada materi kedua tentang akhlak terhadap tetangga, non-muslim, alam, dan binatang, dimana akhlak terhadap tetangga itu ada rasa tolong menolong, atau kita harus tolong menolong, memberikan sesuatu, seperti terus menjenguk orang yang sakit, ikut berbahagia atas kesuksesan orang lain, bersilaturahmi, tidak saling menggunjing, tidak saling mencela atau menjulit, seperti itu. Terus kalau akhlak terhadap non muslim itu kayak prinsip kebebasan beragama, kemudian saling menghormati agama lain, terus prinsip persaudaraan. Jadi berkaitannya tadi tentang akhlak, moral, etika, susila. Jadi kita tidak boleh membedakan setiap agama. Jadi kita harus mentoleransikan apa keyakinan yang mereka punya. Kemudian ada akhlak terhadap alam, dimana melarang penebangan pohon secara liar karena akan merusak alam, kemudian melarang perburuan binatang secara liar karena hewan pun butuh hidup. Karena kalau misalkan diburu punah, maka tidak akan ada spesies hewan yang hidup. Kemudian melakukan reboisasi, menanam pohon kembali untuk menghidupkan alam yang indah. Kemudian ada membuat cagar alam dan saka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan, melindungi tanaman-tanaman yang sudah punah, hewan-hewan yang sudah punah, yang hampir punah gitu. Kemudian ada untuk mengendalikan erosi, kemudian menetapkan tata guna lahan yang lebih sesuai. Jadi kayak membuat irigasi, terus membuat apa lagi ya, untuk menghindari banjir, longsor, dan lain sebagainya. Kemudian memberikan pengertian yang baik tentang lingkungan kepada seluruh lapisan masyarakat, di mana memberikan pengertian ini itu memberikan kayak lingkungan ini penting loh untuk kita semua. Lingkungan alam ini untuk mencegah adanya bencana seperti banjir, longsor, dan lain sebagainya, kecuali bencana yang benar-benar real, bukan dari perbuatan manusia gitu. Terus memberikan sanksi-sanksi tertentu bagi pelanggar-pelanggarnya, agar pelanggarnya itu jerak terhadap apa yang mereka perbuat gitu. Kemudian ada akhlak terhadap binatang. Yang pertama itu membuat nyaman hewan saat hendak menyembelihnya. Saat kita menyembelih hewan itu kita harus membuat hewan itu rileks terlebih dahulu agar dia tidak kejang atau kaget gitu. Kemudian tidak menyiksa hewan dalam bentuk apapun, dalam menyiksa atau tidak memberi makan, memiliki rasa kasihan gitu. Terus boleh membunuh binatang yang membahayakan, karena pada dasarnya kalau membahayakan bagi kita untuk melindungi diri itu harus ya nggak apa-apa membunuh binatang yang membahayakan itu. Kemudian kalau kecuali mereka tidak membahayakan, kemudian tidak melalaikan ketaatan kepada Allah karena sibuk mengurus hewan. Jadi karena kita sibuk nih mengurus hewan gini, karena kita harus merawat hewan sampai lupa kita untuk sholat, untuk menunaikan ketaatan Allah yang lainnya. Kemudian menyayangi hewan dengan memberi makan dan minum. Jangan sampai hewan yang kita punya atau kita pelihara itu sampai kelaparan atau tidak diberi makan dan kemudian meninggal, mati. Selanjutnya ke materi ketiga, yaitu tentang landasan ajaran akhlak dalam Islam, dimana yang paling utama itu ada pada dua sumber, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan kalamullah yang menjadi referensi untuk membentuk akhlak seseorang, dan di dalam Al-Quran juga banyak sekali perintah baik dan larangan berbuat buruk dalam berakhlak. Juga mengenai hadis, bahwa hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW.
Allah lah yang mengatakan bahwa sungguh telah ada suri tauladan pada diri Rasulullah SAW. Oleh karena itu, landasan akhlak umat muslim diambil dari segala perbuatan, perintah, dan ketetapan Rasulullah SAW. Karena Al-Quran adalah kitab atau merujuk ke kitab suci kita, jadi kayak petunjuk gitu, petunjuk untuk segala sesuatu, hukum-hukum. Jadi kita terhadap Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu memang sudah dari Allah, maksudnya wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalamnya juga terdapat semua sumber-sumber dari hal-hal yang baik dan buruknya, yang larangan-larangannya. Kemudian dari hadis yang semuanya itu adalah dari Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah suri tauladan yang baik untuk kita, bagi umatnya gitu. Jadi kita harus mengikuti apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, kemudian kita juga merealisasikan ke dalam kehidupan kita sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada kita, seperti itu. Terus contohnya yaitu seperti at-taqwa, al-ahfal, al-aqoh, as-sidik, al-amanah, dan lain sebagainya. Sedangkan itu termasuk perbuatan baik. Sedangkan perbuatan buruk itu berdasarkan perilaku akhlak. Contohnya fasik, kadzib, mencuri barang, durhaka kepada orang tua, dan lain sebagainya. Baik berdasarkan perilaku moral, contohnya seperti kerja keras, rasa nasionalisme, keingintahuan, kemudian merawat lingkungan, dan lain sebagainya. Sedangkan buruk berdasarkan perilaku moral, contohnya korupsi, perzinahan, narkoba, judi, dan lain sebagainya. Baik berdasarkan ajaran etika, contohnya menghormat kepada yang lebih tua, berperilaku sopan, mengucapkan terima kasih, saling memaafkan, mengatakan permisi saat lewat di depan orang, kemudian menggunakan pakaian sopan. Sedangkan berdasarkan ajaran etika sedangkan buruk berdasarkan ajaran etika itu ada membuang sampah sembarangan, menggunakan pakaian yang tidak pantas, berbicara yang kotor-kotor dan tidak pantas, seperti pakaian yang tidak dianjurkan oleh agama Islam, berkata-kata kotor yang tidak dianjurkan, seperti itu. Materi selanjutnya yaitu tentang akhlak kepada Allah dan akhlak kepada Rasulullah SAW. Di mana akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik gitu. Kemudian yang menciptakan segalanya, yang memberikan kita nikmat rohani dan jasmani, kemudian yang memuliakan manusia sehingga berbeda dengan makhluk lain gitu, berbeda dengan hewan, berbeda dengan tumbuhan dan makhluk Allah yang lain gitu. Kemudian yang menyediakan sarana dan prasarana kepada kita, yaitu alam semesta ini gitu dan seisinya gitu. Kemudian akhlak kepada Allah Subhanahu Ta'ala itu yang pertama takwa. Dimana kalau kita udah takwa sama Allah gitu, kalau kita udah takwa sama Allah pasti akan ada rasa cinta, ikhlas, kemudian husnuzon, tawakal dan ikhtiar, kemudian sabar, syukur, terus tanggung jawab. Nah, bentuk itu tuh semuanya bentuk-bentuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada akhlak kepada Rasulullah SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kepada umat manusia agar bersifat santun dan memberikan penghormatan dan yang tinggi gitu kepada nabi dan rasulnya. Kemudian bentuk akhlak kepada Rasulullah SAW itu yang pertama itu beriman kepada Rasul. Dimana kalau kita udah beriman kepada Rasul gitu, pasti akan ada rasa mencintai, rasa cinta dan rasa memuliakan Rasul. Kemudian ada kalau kita sudah
beriman juga, kita akan mengikuti dan menaati Rasul, kemudian mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasul, dan menghidupkan sunnah Rasul, menghidupkan apa yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, kemudian kita realisasikan dalam kehidupan kita. Itu semua bentuk-bentuk kepada Rasul itu awalnya itu memang harus kitanya beriman kepada Rasul gitu, sesuai dengan rukun iman. Kemudian hikmahnya, kalau kita senantiasa beriman kepada Allah dan Rasul, senantiasa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, kemudian selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, menjaga diri dari hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul, perbuatan seperti perbuatan maksiat, kemudian menjadi orang yang penyabar, jujur, dan amanah, memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala hal yang diperbuat. Seperti itu. Materi selanjutnya yaitu akhlak kepada diri sendiri, di mana merupakan akhlak yang harus dimiliki bagi setiap muslimin yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kita mengukur sejauh mana kita taat akan perintah dan larangannya, dan juga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam-macam akhlak terhadap diri sendiri itu ada 3 aspek akhlak yang harus ada di dalam diri kita. Salah satunya yaitu akhlak terhadap jiwa atau rohani kita. Kita harus memberikan jiwa atau rohani itu seperti memperbaiki jiwa atau rohani kita itu seperti salah satunya membaca Al-Quran agar jiwa rohani kita tenang, membaca sholawat dan lain sebagainya. Kemudian akhlak terhadap akal kita, memiliki hal-hal pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran yang husnuzon terhadap orang lain, terhadap diri kita sendiri khususnya, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak terhadap jasmani atau tubuh kita. Nah, akhlak terhadap jasmani dan tubuh kita itu kita harus menjaga, seperti menjaga kesehatan kita, tidak menyakiti diri kita sendiri, baik fisik maupun non fisik gitu. Kemudian akhlak terhadap jiwa atau rohani kita. Yang akhlak ini merupakan akhlak yang sangat penting, karena apabila seseorang tidak mempunyai rohani, maka kewajiban dirinya terhadap Allah, maka kehidupannya ibarat jasad yang tidak ada ruhnya. Jadi akhlak terhadap akal kita tuh senantiasa menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmu yang telah kita dapat, memiliki ilmu yang kita kuasai, mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Jadi apabila kita harus memiliki ilmu dulu, kita harus bersekolah, mengaji agar memiliki ilmu, kemudian kita amalkan ilmu itu, kita realisasikan dalam kehidupan kita amalkan, terus kita syiarkan kembali kepada orang lain, termasuk kayak ke diri kita sendiri dulu lah, kemudian ke keluarga, sahabat, teman gitu. Kemudian dimana kan ada ucapan gitu, sebaik-baiknya orang adalah orang yang berilmu dan beradab. Kemudian akhlak terhadap jasmani dan tubuh kita, yaitu senantiasa selalu menjaga kebersihan seperti tadi, terus menjaga makan dan minum, senantiasa menjaga kesehatan, terus berpenampilan yang islami, tidak rock and roll gitu, maksudnya tidak keluar dari ajaran Islam. Kemudian akhlak terhadap orang tua, dimana akhlak kepada orang tua itu adalah sikap yang perbuatannya yang harus dilakukan, yang seharusnya dilakukan oleh setiap manusia, oleh seorang anak terhadap orang tuanya gitu. Dengan demikian dalam Islam di samping berkewajiban berakhlak baik kepada Allah, juga terus kepada diri sendiri, maka harus berperilaku juga berakhlak baik juga kepada orang tua, karena itu kewajiban paling utama. Kemudian para ulama juga sepakat bahwa berbuat baik dan berbakti kepada orang tua itu adalah hukumnya wajib. Hanya saja mereka berselisih tentang ibarat-ibarat atau contoh pengalamannya, misalkan mengenai seorang anak yang mengatakan atau ketika disuruh oleh kedua orang tua tersebut. Pendapat Ibnu Hazm itu mengenai hukum birrul walidain, menurutkan birrul walidain adalah fardu ain,
yaitu wajib bagi masing-masing individu. Sedangkan menurut Al-Qadliyat, birrul walidain adalah wajib kecuali terhadap perkara yang haram. Kemudian akhlak terhadap anak. Nah, orang tua juga harus memiliki akhlak terhadap anak, enggak cuman anak terhadap orang tua gitu, tapi orang tua juga harus memiliki akhlak terhadap anak. Namun kebanyakannya di dunia ini kebanyakan orang tua itu hanya tahu anak itu harus menghormati orang tua, harus memiliki akhlak terhadap orang tua. Mereka kurang paham atau kurang tahu terhadap akhlak terhadap anaknya gitu. Nah, Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok panutan dalam semua hal, tidak hanya soal ibadah, kemudian hablum minallah gitu. Beliau ibadah hablum minallah, beliau juga teladan terhadap atau terbaik dalam pergaulan. Kemudian beliau juga mengajar akhlak yang indah saat berinteraksi dengan anak-anak kecil. Kemudian contohnya selalu mencium dan mengusap kepala anak-anak, menyayangi gitu, bersikap lembut penuh cinta dan kasih sayang dengan selalu menanyakan keadaan mereka. Terus Rasulullah juga melarang kita berdusta kepada anak-anak demi menjaga dan menghormati perasaannya. Kemudian Rasulullah juga menceritakan sejarah perjuangan beliau dan sahabat kepada anak-anak, seperti kayak merangkul anak-anak gitu. Kemudian mengajak anak-anak ke majlis orang dewasa dan para tokoh agar mereka bisa merasakan, bisa menikmati apa yang orang dewasa rasakan gitu, maksudnya bisa menimba ilmu juga di situ, dibiasakan dari anak-anak. Kemudian turut serta dalam suka dan duka anak-anak, baik dalam permainan hingga empati dengan kejiwaan mereka. Kemudian Rasulullah juga melarang memukul anak-anak di wajahnya. Jika terpaksa memukul, maka pukullah anggota tubuh lain dan jangan sampai berbekas dengan niat mengajarkan adab. Jadi kalau misalkan memberitahu anak tapi anaknya tuh sengkeh, kayak susah untuk dibilangin gitu, jadi kita harus sebagai orang tua tuh harus boleh memukul tapi jangan ke arah muka, boleh anggota lain gitu, tapi dengan cara yang lebih menghormati atau menghargai seorang anak itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.